Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Abdurrahman Bayaki Khairi dari Prodi Manajemen Aset Publik kelas 23. Nah, kali ini saya akan menyambung episode sebelumnya, yang mana kali ini kita akan membahas mengenai ringkasan data. Oke, tanpa berlama-lama lagi, simak yuk! Nah, ringkasan data ini bertujuan untuk mendeskripsikan data ya teman-teman. Yakni kita dapat mengetahui karakteristik data sesederhana mungkin, tetapi memiliki pengertian yang dapat menjelaskan data secara keseluruhan. Data numerik memiliki pusat data dan keragaman atau varians, yang mana di sini nanti kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan dan ukuran keragaman. Oke, kita mulai dari ukuran pemusatan data terlebih dahulu, yang mana definisinya sendiri itu merupakan suatu gambaran yang memberikan penjelasan bahwa data memiliki satu atau mungkin lebih titik nilai di mana dia memusat atau terkumpul, teman-teman. Nah, itu biasa terdiri dari nilai tengah atau mean, median, modus, dan juga mid-range. Kita mulai dari mean atau rata-rata, yang mana ini merupakan ukuran yang menimbang data menjadi dua kelompok data yang memiliki massa yang sama. Di sini kita apabila X1, X2 hingga Xn adalah suatu populasi yang berukuran N, yang mana N ini jumlah data populasinya itu dilambangkan sebagai N besar, maka nilai tengah populasinya adalah mu sama dengan 1 per N dikali dengan sigma XI. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan ini, yang mana rata-rata populasi itu biasanya disimbolkan dengan mu, teman-teman. Lalu, N besar ini merupakan jumlah data populasi, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, ini sambungan dari yang tadi, yang mana selanjutnya juga ada mean untuk sampel, teman-teman. Nah, biasanya itu disimbolkan dengan X bar yang kanan ini, teman-teman. Lalu rumusnya juga sama seperti yang populasi, akan tetapi dia itu dibagi dengan N kecil atau jumlah data sampel yang kita miliki. Nah, untuk ini sendiri notasi sigma, teman-teman. Di sini kan ada XI, teman-teman. Ini notasi sigma itu merupakan notasi penjumlahan yang mana I sama dengan 1 hingga N. Artinya apa? Kita akan menjumlahkan XI yang mana XI-nya itu dimulai dari X1 hingga ke Xn, teman-teman. Lalu kita bagi dengan N dan kita dapatkan X bar atau rata-rata. Oke, ini X bar ya, di pronounce-nya itu X bar, lalu untuk populasi itu mu, teman-teman. Nah, kelebihan dari rata-rata itu sendiri, rata-rata ini mengambil semua data untuk diperhitungkan, teman-teman. Akan tetapi, rata-rata ini sangat sensitif terhadap outlier. Jadi, misal nih, kita mempunyai data usia data lama pendidikan orang-orang di Indonesia, misalkan dari mulai 0 tahun atau yang tidak pernah menempuh pendidikan sama sekali hingga 20 tahun. Nah, misalnya yang menempuh pendidikan selama 20 tahun ini hanya beberapa orang saja, teman-teman. Nah, itu dapat dikatakan outlier. Maka distribusi kita nanti, distribusi datanya dia akan skewed ke kanan, yang mana rata-ratanya juga akan bergeser ke kanan mengikuti outlier kita, yakni 20 tahun itu tadi. Oke, berikutnya ada median, yakni suatu nilai data yang membagi dua sama banyak kumpulan data yang telah diurutkan. Ini yang perlu digarisbawahi, teman-teman, yakni yang telah diurutkan. Langkah tekniknya itu pertama teman-teman harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang kecil hingga yang terbesar, lalu cari posisi median. Ini
n plus 1 dibagi 2, atau secara mudahnya ya teman-teman, itu biasanya kalau datanya ganjil ya udah pasti diketahui tengahnya mana. Lalu kalau untuk genap itu dapat kita ambil tengahnya, lalu ditambahkan dengan nilai berikutnya, baru dibagi 2 teman-teman. Nah, nilai median itu sendiri itu jika n-mat bulat, maksudnya data kita itu bulat, maka mediannya itu xn plus 1 dibagi 2. Lalu apabila data yang kita miliki, maksudnya letak median ini, itu pecahan, ya, pecahan, maka mediannya, ini seperti yang saya bilang tadi, xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 lalu dibagi 2 teman-teman. Nah, ini bulat ini maksudnya ganjil ya teman-teman. Kalau pecahan ini berarti jumlah data kita adalah genap. Nah, rata-rata dua pengamatan yang berbeda berada sebelum dan setelah posisi median ini untuk yang genap teman-teman. Oke. Nah, ini contoh implementasi median itu sendiri teman-teman. Nah, teman-teman awalnya itu mengurutkan datanya terlebih dahulu. Mana ini data-data acak ini harus teman-teman urutkan terlebih dahulu, lalu baru mencari tahu letak mediannya itu ada di mana. Dengan di sini kan ada sekitar 12 data, itu teman-teman cari tahu terlebih dahulu. 12 dibagi 2 itu ada 6. Berarti median kita itu nanti letaknya ada di data ke-6 ditambah data ke-7 lalu dibagi 2 teman-teman. Seperti itu. Lalu berikutnya ada modus teman-teman. Modus ini merupakan nilai pengamatan yang sering muncul, mana dalam satu gugus data dapat mengandung lebih dari satu modus teman-teman. Dan modus ini dapat digunakan untuk semua jenis data, tapi paling banyak digunakan untuk data kategorik atau data diskret dengan hanya sedikit nilai yang mungkin muncul. Oke, nah modus sendiri itu terdiri dari bimodal, multimodal, dan juga nomodal. Mana bimodal ini modusnya itu ada dua teman-teman, maksudnya ada dua nilai yang sering muncul. Lalu kalau multimodal itu lebih dari dua nilai yang sering muncul, atau yang terakhir ini juga ada no mode, itu artinya tidak ada modus teman-teman. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Mana di sini yang A ini modusnya adalah 1,10. Nah, di sini nilai yang paling sering muncul itu cuma 1, jadi dia bukan termasuk bimodal, multimodal, atau no mode. Nah, yang kedua ini nilai yang sering muncul itu ada 27 dan 55. Nah, ini dapat dikatakan bimodal, teman-teman. Dan yang terakhir, ini semua nilai itu sama-sama muncul satu kali, sehingga dapat disimpulkan yang C ini tidak memiliki modus. Oke, berikutnya ada mid-range, teman-teman. Yang mana mid-range ini dapat teman-teman dapatkan dari menambahkan nilai maksimum dan juga minimum. Lalu teman-teman bagi dengan 2. Nah, lalu yang berikutnya ini round of rules, maksudnya aturan pembulatan. Yang pertama itu untuk min, median, dan mid range itu teman-teman sangat dianjurkan untuk mengambil satu atau lebih desimal di belakang koma teman-teman. Misal nih, kita mau menghitung rata-rata. Kita memiliki data yakni 5,3, 6,2, dan 7,4 teman-teman. Lalu kita akan menghitung rata-ratanya teman-teman. Nah, di situ kan setiap data yang kita miliki itu memiliki satu angka di belakang koma teman-teman. Nah, pada saat teman-teman menghitung minnya atau rata-ratanya, itu teman-teman sangat dianjurkan untuk mengambil 3 angka di belakang koma teman-teman. Itu sama dengan teman-teman menjumlahkan semua angka di belakang koma dari tiap data teman-teman untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Lalu berikutnya untuk modus sendiri itu teman-teman dapat
tidak perlu membulatkan teman-teman, karena modus ini biasanya nilainya itu sama dengan yang aslinya, alias karena modus itu sendiri kan nilai yang paling sering muncul teman-teman. Oke, berikutnya ada untuk data berkelompok teman-teman. Itu rumusnya seperti ini. Jadi untuk min sendiri itu sigma fx dibagi dengan sigma f. Nah, misal di sini teman-teman punya jumlah kelasnya ada 5 dengan rentangnya yang awal itu 75 sampai 124. Itu frekuensinya ada 11. Lalu sebelum itu untuk mencari rata-rata, teman-teman perlu mencari titik tengahnya teman-teman, atau kelas midpointnya. Nah, di sini kelas pertama kita 75 sampai 124 itu titik tengahnya ada di 99,5. Lalu teman-teman dapat mengalihkannya dengan F atau frekuensinya sehingga didapatkan 1094,5. Nah, begitupun seterusnya hingga kelas yang paling akhir. Setelah itu kita menjumlahkan hasil F kali X kita atau frekuensi dikali titik tengah yang kita miliki dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Lalu kemudian teman-teman dapat mendapatkan rata-ratanya. Oke, ini contoh selanjutnya ya teman-teman. Nah, tetap sama, sigma fx dibagi dengan sigma f. Oke, mungkin kita lanjut saja. Nah, berikutnya ada weighted mean. Nah, ini kita menghitung rata-rata dan juga dengan mempertimbangkan pembobotan teman-teman. Nah, ini kita dapat mengambil contoh itu dalam penghitungan IPK teman-teman. Yang mana misal nih waktu kemarin ada semester 1 kemarin itu ada PPKN itu 3 SKS, lalu pengakun 3 SKS, dan misal PIE 2 SKS. Nah, untuk menghitungnya itu kita mengimplementasikan with min ini teman-teman, yang mana kan pembobotannya itu berdasarkan SKS teman-teman. Untuk menghitungnya itu teman-teman perlu menjumlahkan, misal nih untuk pembilangnya itu ada 3. Misal teman-teman PPKN mendapat A, pengakun mendapat A, dan PE juga mendapatkan A teman-teman. Nah, itu W ini itu jumlah SKS-nya, dan X itu nilai konversi dari teman-teman sendiri. Misal yang PPKN 3 SKS dikali A itu 4, berarti 12, ditambah pengakun juga 3 SKS dikalikan dengan nilainya A, berarti 12 juga, dan PIE ada 2 SKS dan mendapat nilai A, berarti hasilnya 8. Lalu teman-teman bagi dengan total SKS teman-teman. Nah, itu implementasi dari rata-rata pembobotan. Nah, ini juga contohnya. Nah, seperti ini kurang lebih sama dengan implementasi IPK kita teman-teman. Penghitungan IPK. Oke, berikutnya ada median data berkelompok teman-teman. Tetap saja median ini adalah nilai tengah teman-teman. Nah, rumusnya itu kurang lebih seperti ini. Ini adalah tepi bawah kelas median. Lalu C ini itu panjang kelas interval median. Lalu setengah N ini letak median, dan F besar di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum median berada atau letak median, dan F yang bawah ini frekuensi median itu sendiri teman-teman. Lalu untuk modus data berkelompok itu rumusnya seperti ini, yang mana L0 ini adalah tepi bawah kelas modus, lalu C ini panjang interval, lalu B1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, lalu kalau B2 ini adalah selisih kelas modus, frekuensi maksud saya, frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas berikutnya. Nah, teman-teman, ini yang perlu digarisbawahi bahwasanya kelas modus adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Oke, berikutnya ini adalah skewness, teman-teman. Seperti yang sempat saya singgung mungkin di episode yang lalu, yang kita membahas tentang distribusi.
Yang pertama ada simetrik, teman-teman. Nah, ini distribusi yang sangat sempurna, teman-teman, di mana modus, min, dan mediannya itu berada di titik yang sama, di tengah-tengah ini, teman-teman. Lalu ada skew to the left atau negatively, itu modusnya berada di sini, di yang puncaknya paling tinggi. Lalu mediannya itu sedikit bergeser ke kiri, dan minnya ini sedikit bergeser ke kiri lagi, karena min ini sangat sensitif terhadap outlier. Nah, skew to the left ini berarti outliernya itu berada pada titik paling rendah, teman-teman, titik paling kecil yang kita miliki atau nilai paling kecil yang kita miliki. Nah, begitupun sebaliknya kalau skew to the left, to the right, sorry. Nah, ini modusnya itu berada di sini, yang puncaknya paling tinggi, namun min sama mediannya ini sedikit bergeser ke kanan, dan tetap saja min yang paling jauh bergesernya karena dia sensitif terhadap outlier yang ada di sini, teman-teman. Oke. Nah, ini mungkin tata caranya, teman-teman, untuk menghitung min, median, modus, dan mid-range. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk median itu teman-teman harus membedakan dulu data itu jumlahnya genap atau ganjil. Nah, kurang lebih sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, ini sedikit latihan soal, teman-teman. Nah, di sini kita memiliki data seperti ini, 1, 3, 6, 7, 8, 9, hingga 12. Nah, data tersebut memiliki rata-rata 7, ya, teman-teman. Dengan cara kita menjumlahkannya terlebih dahulu, lalu kita bagi dengan jumlah datanya, ini ada 8, teman-teman. Nah, mediannya itu 7,5. Kenapa, teman-teman, 7,5? Karena data yang kita miliki adalah 8, berarti kita mengambil data keempat, ditambahkan dengan data kelima, lalu dibagi dengan 2, dan kita peroleh 7,5. Selanjutnya, ini ada data lagi, yang mana kita ini memiliki outlier, teman-teman. Nah, outliernya ini sangat besar, 120. Dapat kita lihat bahwa rata-ratanya di sini itu menjadi semakin besar, teman-teman. Karena rata-rata itu sangat sensitif terhadap outlier. Akan tetapi medianya tetap sama 7,5. Oke, mungkin berikutnya. Nah, ini jika ada nilai ekstrim yang besar, maka rata-rata akan bergeser ke kanan. Nah, sebaliknya jika ada data nilai ekstrim yang kecil, rata-rata akan bergeser ke kiri. Maka teman-teman harus hati-hati ketika menggunakan rata-rata. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu apakah data teman-teman itu memiliki outlier atau tidak, teman-teman. Oke, mungkin ini saja materi terkait pemusatan data. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.